Ini adalah cerita tentang gadis desa ini menolong burung elang yang terseret banjir. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Gadis desa dan sungai yang marah. Hujan turun sejak pagi tanpa jeda, seolah langit menumpahkan seluruh amarahnya ke desa kecil di kaki perbukitan itu. Desa Uringin berada tepat di tepi sungai besar yang biasanya tenang, mengalir pelan seperti ular raksasa yang sedang tidur. Namun hari itu, sungai berubah menjadi monster buas, airnya coklat pekat, bergulung-gulung, membawa ranting, batang pohon, bahkan atap rumah warga di hulu. Di sebuah rumah bambu sederhana, Vinda berdiri di ambang pintu, menatap sungai dengan dada berdebar. Gadis desa berusia 17 tahun itu menggenggam kain jaritnya erat-erat. Rambutnya yang hitam panjang dikepang sederhana, sebagian sudah basah oleh cipratan hujan. Wajahnya pucat, bukan hanya karena dingin, tetapi karena kenangan pahit yang kembali menghantam. Banjir. Kata itu selalu membawa luka bagi Vinda. Ayahnya meninggal 7 tahun lalu, terseret banjir bandang saat berusaha menyelamatkan tetangga. Sejak hari itu, sungai bukan lagi sahabat bagi Vinda, melainkan pengingat kehilangan yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Vinda, masuk. Jangan berdiri di situ, teriak ibunya dari dalam rumah. Iya, Bu, jawab Vinda pelan, meski matanya masih terpaku ke arah arus yang kian meninggi. Hari itu seharusnya Vinda membantu ibunya mencari kayu bakar sebelum hujan turun. Namun hujan datang lebih cepat dan lebih ganas dari biasanya. Warga desa mulai berlarian, beberapa berteriak memperingatkan satu sama lain. Air naik. Air naik cepat. Vinda membantu ibunya mengangkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Hatinya gelisah, seolah firasat buruk terus mengetuk pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar. Saat sore menjelang, hujan justru semakin deras. Sungai meluap, airnya hampir menyentuh jalan tanah di tepi desa. Beberapa warga mulai mengungsi ke balai desa yang letaknya lebih tinggi. Vinda keluar sebentar, berniat memastikan apakah tetangga tua mereka sudah mengungsi. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di tengah arus deras sungai, ada sesuatu yang besar, terseret berputar-putar, terbentur batu, lalu tersangkut pada tumpukan ranting. Warnanya coklat keemasan, bergerak-gerak lemah. Kayu besar, gumam Vinda. Namun detik berikutnya, ia melihat sayap. Dan mendengar suara jeritan lirih, nyaris tenggelam oleh gemuruh air. Itu, burung. Napas Vinda tercekat. Ia berlari mendekat ke tepi sungai, meski kakinya gemetar. Semakin dekat, semakin jelas terlihat seekor burung elang besar. Sayap kirinya terjerat ranting, bulu-bulunya basah dan kusut, tubuhnya terbanting-banting oleh arus yang tak kenal ampun. Matanya yang tajam kini tampak redup, penuh rasa sakit dan kelelahan. Ya Allah, bisik Vinda. Beberapa warga menyadari apa yang dilihat Vinda dan langsung berteriak panik. Vinda, jangan dekat-dekat. Bahaya. Itu elang. Bisa mencakar. Airnya deras. Kamu bisa terseret. Namun Vinda seperti tak mendengar apapun. Pandangannya terkunci pada elang itu. Ada sesuatu di dalam matanya, tatapan putus asa yang anehnya terasa, memohon. Hatinya bergejolak. Takut. Trauma. Logika berteriak agar ia menjauh. Sungai ini telah merenggut ayahnya. Ia tahu betul betapa kejamnya banjir. Namun di balik semua ketakutan itu, ada suara lain. Suara kecil dalam hatinya yang berkata, "Jika bukan kamu, siapa lagi?" Air semakin tinggi.
Ranting yang menjerat sayap elang mulai bergeser, tanda bahwa elang itu tak akan bertahan lama. Tanpa sepenuhnya menyadari apa yang dilakukannya, Vinda berlari kembali ke rumah, mengambil sebilah parang kecil dan seutas tali tambang tua. "Vinda, mau kemana?" teriak ibunya panik. "Vinda, cuma sebentar, Bu." "Tolong doakan Vinda," jawabnya dengan suara bergetar, lalu berlari kembali ke sungai. Warga mencoba menahannya, namun Vinda sudah mengikat tali ke batang pohon besar di tepi sungai. Ia mengikat ujung lain di pinggangnya dengan tangan gemetar. Setiap langkah menuju tepi sungai terasa seperti melawan takdir. Air menyentuh betisnya. Dinginnya menembus tulang. Arusnya kuat, hampir menyeret kakinya. Ia merangkak di antara lumpur dan batu licin, berpegangan pada akar-akar pohon. "Elang itu, tenanglah," bisik Vinda, meski suaranya sendiri nyaris tenggelam oleh suara air. Elang itu menggerakkan kepalanya. Matanya menatap Vinda. Tak ada amarah di sana. Tak ada keganasan. Hanya ketakutan dan kelelahan. Dengan tangan gemetar, Vinda mengayunkan parang kecil, berusaha memotong ranting yang menjerat sayap elang. Arus menghantam tubuhnya berkali-kali. Kakinya terpeleset. Ia hampir terjatuh. "Ya Allah, tolong!" Air mata bercampur hujan. Sekali, dua kali. Ranting itu mulai retak. Tiba-tiba, arus menghantam lebih keras. Tubuh Vinda terseret, tali menegang kuat. Dalam sekejap, ranting itu patah. Elang itu bebas. Namun kebebasan itu datang bersamaan dengan kekuatan arus yang menyeret segalanya. "Elang!" teriak Vinda. Arus menggulung mereka. Dunia berputar. Air masuk ke hidung dan mulut Vinda. Ia kehilangan pijakan. Tangannya terlepas dari apapun. Dalam kesadarannya yang memudar, ia merasakan sesuatu yang besar dan hangat mendekat. Seperti sayap yang melindungi. Lalu, gelap. Dan hujan masih turun, tanpa tahu bahwa sebuah keajaiban besar baru saja dimulai. Di antara hidup, air, dan sayap. Suara air adalah hal terakhir yang didengar Vinda sebelum kesadarannya benar-benar tenggelam. Gemuruhnya seperti ribuan genderang dipukul bersamaan, memekakkan telinga dan menghancurkan pikiran. Tubuhnya terasa ringan, melayang tanpa arah, lalu berat kembali seolah ditarik ke dasar sungai yang gelap. Air masuk ke hidung dan mulutnya. Dingin. Menyakitkan. Vinda mencoba bernapas, namun yang ia hirup hanyalah air keruh dan lumpur. "Ayah!" Nama itu melintas di benaknya. Ia teringat wajah ayahnya, senyum terakhir sebelum lelaki itu pergi menghadang banjir bertahun-tahun lalu. Rasa takut yang sama kini membungkus dirinya. Apakah ini akhir hidupnya? Apakah sungai akan kembali merenggut satu nyawa dari keluarganya? Dalam kekacauan itu, tiba-tiba dunia terasa berubah. Arus yang tadi menghantam dengan buas, perlahan melemah. Tubuh Vinda yang sebelumnya terseret tanpa kendali, kini terasa seperti ditopang sesuatu. Ada kehangatan aneh di punggungnya, kontras dengan dinginnya air. Samar-samar, Vinda merasakan sentuhan sayap. Besar, kuat, mengembang di sekelilingnya, menahan air agar tak menghantam langsung wajahnya. Seolah ada makhluk yang memeluknya dari belakang, melindunginya dari kemarahan sungai. Matanya setengah terbuka. Dalam pandangan kabur, ia melihat bayangan coklat keemasan tepat di atasnya. Paruh melengkung. Mata tajam yang kini bersinar lembut. Elang. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, gelap kembali menelan kesadarannya.
Ketika Vinda membuka mata, suara hujan masih terdengar, namun jauh lebih pelan. Bau tanah basah dan daun memenuhi hidungnya. Kepalanya berat, tubuhnya dingin, dan seluruh persendiannya terasa nyeri. Ia terbatuk keras, memuntahkan air dari paru-parunya. Batuk, batuk. Dia hidup. Suara-suara panik terdengar di sekelilingnya. Vinda melihat wajah-wajah samar di atasnya, wajah warga desa, wajah ibunya yang basah oleh air mata. Vinda. Alhamdulillah. Vinda, nak. Ibunya memeluknya erat, tubuhnya gemetar hebat. Bu, suara Vinda serak, hampir tak terdengar. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya lemas. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku. Di tepi sungai, beberapa langkah dari tempat ia terbaring, seekor burung elang besar berdiri tegak. Sayapnya yang tadi terjerat kini terlipat rapi, meski masih tampak terluka. Bulunya basah, namun ia terlihat gagah, kepalanya tegak, matanya mengawasi Vinda tanpa berkedip. Elang itu tidak terbang. Ia berdiri di sana seperti penjaga. Bu, elangnya, bisik Vinda. Warga desa mengikuti arah pandang Vinda. Beberapa langsung mundur ketakutan. Elang itu, kok masih di sini? Kenapa nggak terbang? Hati-hati. Bisa menyerang. Namun elang itu tak menunjukkan tanda agresif sedikit pun. Ia hanya menatap Vinda. Tatapan yang sama seperti di sungai, tenang, dalam, dan penuh makna yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang lelaki mencoba mendekat dengan sebatang kayu. Hus! Pergi! Bentaknya. Dalam sekejap, elang itu mengembangkan sayapnya setengah, mengeluarkan suara rendah dan dalam. Bukan teriakan marah, melainkan peringatan. Angin berembus kuat dari kepakan sayapnya, membuat lelaki itu mundur refleks. Elang itu melindungi Vinda, gumam seseorang dengan suara gemetar. Hujan akhirnya reda menjelang malam. Vinda dibopong pulang ke rumahnya. Tubuhnya demam, menggigil hebat. Ibunya menyelimuti Vinda dengan kain tebal, menempelkan kompres di dahinya. Sepanjang malam, Vinda setengah sadar. Dalam demamnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di atas sungai yang tenang. Airnya jernih seperti kaca. Di hadapannya, elang itu berdiri di batu besar. Namun kini tubuhnya bercahaya lembut, seperti disinari matahari dari dalam. Terima kasih, suara itu terdengar, bukan lewat telinga, melainkan langsung di dalam dadanya. Vinda ingin bertanya banyak hal, namun suaranya tak keluar. Elang itu mengembangkan sayapnya, lalu terbang tinggi ke langit, meninggalkan jejak cahaya keemasan. Vinda terbangun dengan napas tersengal. Pagi menjelang. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding bambu. Demamnya mulai turun, meski tubuhnya masih lemah. Ia mendengar suara ribut di luar rumah. Masih di situ. Sejak subuh nggak pergi-pergi. Aneh sekali. Dengan susah payah, Vinda bangkit dan berjalan ke pintu. Saat pintu dibuka, napasnya tertahan. Elang itu berada di halaman rumahnya. Ia bertengger di tanah, tepat di bawah pohon mangga tua. Sayapnya masih sedikit terkulai, menandakan luka yang belum pulih sepenuhnya. Namun begitu melihat Vinda, elang itu mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu. Ada keheningan aneh yang menyelimuti halaman itu. Seolah dunia berhenti sejenak. Elang itu tidak menyerang, tidak terbang. Ia hanya menundukkan kepalanya perlahan, gerakan kecil, nyaris tak terlihat,
namun cukup membuat dada Vinda bergetar. Seperti, "Salam." "Bu," Vinda berbisik, "jangan usir dia." Ibunya ragu, namun melihat ketenangan di mata elang itu, ia mengangguk pelan. Sejak pagi itu, elang tersebut tidak pergi. Ia tetap berada di sekitar rumah Vinda. Jika Vinda duduk di teras, elang itu bertengger di dahan pohon. Jika Vinda masuk ke dalam, elang itu menunggu di luar. Setiap kali orang asing mendekat terlalu dekat, elang itu mengepakkan sayapnya, membuat mereka mundur ketakutan. Desa mulai berbisik. Ini bukan elang biasa. Mungkin elang itu jelmaan. Atau pertanda sesuatu akan terjadi. Vinda mendengar semua bisikan itu, namun hatinya justru tenang. Ia tidak tahu mengapa, tapi kehadiran elang itu membuatnya merasa aman. Seolah ketakutan akan sungai, akan banjir, akan kehilangan, perlahan digantikan oleh keberanian baru. Saat senja turun, elang itu terbang rendah mengelilingi rumah Vinda sekali, lalu kembali bertengger. Matahari tenggelam di balik bukit, mewarnai langit dengan jingga keemasan, warna yang sama dengan bulu elang itu. Vinda menatap langit, lalu menatap elang itu kembali. Ia belum tahu bahwa pertemuan di tengah banjir itu hanyalah awal. Bahwa hidupnya dan hidup seluruh desa tak akan pernah sama lagi. Dan bahwa keajaiban pertama baru saja membuka matanya. Elang yang tak mau pergi. Sejak pagi itu, halaman rumah Vinda tak pernah benar-benar sepi. Bukan karena orang-orang yang datang menjenguk, melainkan karena kehadiran makhluk besar berbulu coklat keemasan yang bertengger setia di bawah pohon mangga tua. Elang itu tak terbang jauh, tak pergi ke hutan, seolah halaman rumah bambu milik Vinda telah menjadi dunianya. Vinda duduk di bangku kayu di teras, membungkus bahunya dengan selendang tipis. Tubuhnya masih lemah sisa demam, namun matanya jernih. Tatapannya berulang kali berpindah dari elang itu ke sayap kirinya yang tampak belum pulih sepenuhnya. "Elang," gumamnya pelan. Ia mengambil semangkuk air dan menaruhnya perlahan di tanah, beberapa langkah dari elang itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia masih takut, bagaimanapun juga itu elang liar. Namun rasa takut itu kalah oleh rasa iba dan kedekatan aneh yang tak bisa dijelaskan. Elang itu menoleh. Matanya yang tajam menatap mangkuk air, lalu menatap Vinda. Sejenak hening. Kemudian, perlahan, elang itu mendekat dan menundukkan kepalanya untuk minum. Vinda tersenyum kecil. Dadanya terasa hangat. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Menjelang siang, beberapa warga mulai berkumpul di depan rumah Vinda. Mereka berdiri berkelompok, berbisik-bisik, menatap elang itu dengan campuran takut, heran, dan curiga. "Ini nggak bisa dibiarkan," kata seorang lelaki setengah baya. "Benar. Elang itu berbahaya. Kalau menyerang anak-anak bagaimana?" Ibunda Vinda keluar menemui mereka, wajahnya cemas namun tegas. "Elang itu tidak mengganggu siapapun," katanya. "Sejak kemarin, dia justru seperti menjaga anak saya." "Justru itu yang aneh," sahut seorang perempuan. "Hewan liar kok bisa begitu?" Vinda mendengar semuanya dari teras. Tangannya mengepal. Ia tahu, cepat atau lambat, ketakutan warga akan berubah menjadi niat untuk mengusir, atau lebih buruk, menangkap elang itu. Tak lama kemudian, kepala desa datang. Wajahnya serius, alisnya berkerut. "Vinda," katanya, "kami khawatir. Elang ini bukan burung kecil. Kalau sampai menyerang, bisa celaka." Vinda berdiri, meski kakinya sedikit gemetar. "Pak,"
Katanya pelan namun jelas, elang ini tidak jahat. Dia terluka. Dia butuh waktu untuk pulih. Dan kalau dia menyerang, dia tidak akan, jawab Vinda spontan. Saya yakin. Beberapa warga mendengus tak percaya. Seolah mengerti percakapan itu, elang tersebut mengembangkan sayapnya sedikit, lalu berdiri lebih tegak. Namun alih-alih menyerang, ia justru menoleh ke arah Vinda dan mengeluarkan suara rendah, bukan ancaman, melainkan seperti panggilan. Vinda melangkah maju setengah langkah. Elang itu tidak mundur. Keheningan menyelimuti halaman. Lihat sendiri, kata Vinda lirih. Dia percaya pada saya. Sama seperti saya percaya padanya. Kepala desa terdiam. Akhirnya ia menghela napas panjang. Baik, katanya. Untuk sementara. Tapi kalau terjadi apa-apa, kita harus bertindak. Sejak hari itu, hubungan Vinda dan elang semakin jelas terlihat. Setiap pagi, saat Vinda membantu ibunya menumbuk padi, elang itu bertengger di dahan, mengawasi. Saat Vinda pergi ke ladang kecil di belakang rumah, elang itu terbang rendah mengikuti, lalu bertengger di batu besar. Ia tak pernah jauh, seolah memastikan Vinda aman. Anak-anak desa mulai penasaran. Dari kejauhan, mereka mengintip. Benar elangnya nggak galak? Kok nurut sama Mbak Vinda? Suatu sore, seorang anak kecil terpeleset di pematang sawah dan hampir jatuh ke parit. Sebelum Vinda sempat berlari, elang itu meluncur cepat, mengepakkan sayapnya tepat di depan anak itu. Anak itu terkejut dan berhenti mendadak, terhindar dari jatuh. Sejak saat itu, bisik-bisik berubah. Kayaknya elang itu melindungi. Bukan sembarang elang. Namun tak semua hati luluh. Beberapa orang mulai iri dan curiga. Mengapa elang itu memilih Vinda? Gadis desa miskin, anak yatim, yang hidup sederhana. Malam hari, Vinda duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Elang itu bertengger di atap, siluetnya tampak gagah di bawah cahaya bulan. Apa kamu akan pergi? Kalau sudah sembuh, tanya Vinda pelan, lebih pada dirinya sendiri. Elang itu menoleh, lalu mengembangkan sayapnya sebentar sebelum melipatnya kembali. Ia tetap di sana. Angin malam berembus lembut. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Vinda merasa tidak sendirian saat malam datang. Namun jauh di dalam hutan, sepasang mata mengintai. Kabar tentang elang besar yang aneh itu mulai menyebar keluar desa. Ada orang-orang yang mendengar cerita itu bukan dengan kekaguman, melainkan dengan keserakahan. Dan tanpa disadari Vinda, ketenangan hari-hari itu hanyalah kesenyapan sebelum badai yang lebih besar. Elang yang tak mau pergi itu bukan sekadar sahabat. Ia adalah awal dari ujian yang akan mengubah hidup Vinda selamanya. Keajaiban pertama. Musim itu seharusnya menjadi musim paling berat bagi desa Uringin. Hujan yang datang tak menentu setelah banjir membuat tanah ladang retak di beberapa tempat, sementara di tempat lain justru tergenang terlalu lama. Padi yang baru ditanam menguning sebelum waktunya, batang jagung membusuk, dan daun-daun singkong layu seolah kehilangan harapan. Setiap pagi, keluhan terdengar dari mulut ke mulut, tentang panen yang gagal, tentang dapur yang mulai kosong, tentang masa depan yang terasa semakin sempit. Vinda merasakan itu semua, meski ia jarang mengeluh. Pagi-pagi sekali, ia sudah berada di ladang kecil peninggalan ayahnya, membawa cangkul dan bekal seadanya. Elang itu selalu datang bersamanya. Terbang rendah, lalu bertengger di batu besar di tepi ladang, mengawasi setiap gerak Vinda. Kalau ladang ini gagal juga, gumam Vinda, menatap tanah yang mulai keras dan pecah-pecah,
Kita makan apa, Bu? Ia menggenggam tanah kering itu, mencoba mengolahnya dengan sisa tenaga. Namun hasilnya tetap sama, tanah seperti mati. Siang itu, matahari terasa menyengat tak biasa. Vinda duduk di bawah pohon asem, mengelap keringat. Elang itu turun dari batu dan berjalan perlahan mendekatinya. Elang itu kemudian melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengepakkan sayapnya pelan, lalu terbang rendah ke arah semak belukar di ujung ladang. Tak lama, elang itu kembali, membawa sesuatu di paruhnya, benda kecil yang berkilau terkena cahaya matahari. Elang itu menjatuhkan benda itu tepat di depan Vinda. Itu adalah biji-bijian. Namun bukan biji biasa. Warnanya keemasan, halus, dan terasa hangat saat Vinda menyentuhnya. Jumlahnya tak banyak, hanya segenggam kecil, namun kilaunya membuat Vinda terdiam lama. "Elang, ini apa?" bisiknya. Elang itu menatap tanah, lalu menatap Vinda, dan mematuk tanah pelan, gerakan sederhana, namun jelas maksudnya. "Tanam." Vinda ragu. Ia tahu warga akan menertawakannya jika melihat ia menanam biji aneh di tanah yang hampir mati. Namun entah mengapa, hatinya yakin. Ia menggali lubang kecil dan menanam biji-biji itu satu persatu, lalu menutupnya dengan tanah. Saat itu, angin bertiup lembut. Awan tipis menutupi matahari. Elang itu mengembangkan sayapnya sebentar, lalu kembali bertengger. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Namun pada hari ketiga, Vinda melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Tanah yang ditanaminya retak dari dalam, dan tunas kecil berwarna hijau segar muncul, tumbuh lebih cepat dari tanaman manapun yang pernah ia lihat. Dalam seminggu, tunas itu sudah setinggi lutut. Daunnya lebar, hijau tua, berkilau seperti disiram embun pagi meski tak hujan. Vinda berlutut, air mata menetes tanpa ia sadari. Ini keajaiban. Berita itu cepat menyebar. Warga datang berbondong-bondong ke ladang Vinda. Mereka terdiam melihat tanaman itu tumbuh subur di saat ladang lain hampir mati. Ini mustahil. Tanah di sini seharusnya tidak bisa. Beberapa tertawa sinis. "Pasti pakai ilmu aneh," bisik seseorang. "Atau elang itu pembawa sesuatu." Namun tak bisa disangkal, ladang Vinda hidup. Dalam hitungan minggu, tanaman itu berbuah. Bulirnya besar, padat, berwarna keemasan. Buah dan padi tumbuh berlimpah. Hasilnya lebih dari cukup untuk Vinda dan ibunya, bahkan berlebih. Vinda membagi hasil panen itu kepada tetangga yang kekurangan. Ia tak menjualnya mahal, tak menyimpannya sendiri. Elang itu mengawasi dari kejauhan, seolah memastikan niat Vinda tetap bersih. Namun di balik rasa syukur itu, sesuatu mulai berubah. Tatapan warga tak lagi sekadar heran, sebagian berubah menjadi iri. Ada yang mulai menghitung-hitung hasil panen Vinda. Ada yang mulai bertanya terlalu banyak tentang elang itu. Kalau elang itu bisa mendatangkan hasil seperti ini. Kalau kita punya elangnya. Suatu sore, kepala desa kembali datang. "Vinda," katanya hati-hati, "banyak yang membicarakan ladangmu." Mereka takut, tapi juga menginginkan. Vinda menunduk. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya menanam." Kepala desa mengangguk, namun wajahnya tetap cemas. "Keajaiban selalu menarik dua hal," katanya pelan. "Harapan dan keserakahan." Malam itu, Vinda duduk di teras rumah. Elang itu bertengger di dahan, menatap gelapnya hutan.
Kalau semua ini membuat masalah, kamu boleh pergi, kata Vinda lirih. Aku tidak ingin siapapun menyakitimu. Elang itu menoleh. Matanya memantulkan cahaya bulan. Ia tidak pergi. Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikan rumah itu dengan mata penuh niat buruk. Dan tanpa disadari Vinda, keajaiban pertama telah membuka pintu bagi bahaya yang lebih besar. Ketika kebaikan mengundang keserakahan, keajaiban tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa dua bayangannya mengikutinya, kekaguman dan keserakahan. Dan di Desa Uringin, bayangan kedua mulai tumbuh lebih cepat daripada yang pertama. Sejak ladang Vinda menghasilkan panen melimpah, rumah bambunya tak pernah sepi dari tamu. Ada yang datang membawa senyum dan ucapan syukur, ada pula yang datang dengan tatapan penuh hitung-hitungan. Vinda tetap sama seperti sebelumnya, membagi hasil panen, membantu yang kekurangan, menolak pujian berlebihan. Namun justru sikap itulah yang membuat sebagian orang semakin tidak puas. Kalau dia bisa begini karena elang itu, bisik seseorang di warung. Kenapa elangnya cuma milik dia? Kalau elang itu dijual, kita semua bisa kaya. Kabar tentang elang penjaga milik gadis desa akhirnya menembus batas Desa Uringin. Dari desa seberang, bahkan dari kota kecil di kaki gunung, orang-orang mulai berdatangan, bukan untuk melihat ladang, melainkan untuk melihat elang. Suatu siang, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah Vinda. Dari dalamnya turun seorang pria berperut buncit, berpakaian rapi, dengan cincin besar di jarinya. Di belakangnya, seorang lelaki tua berjubah hitam turun perlahan, membawa tas kain dan tongkat kayu. "Tengkulak," bisik warga. "Katanya kaya raya." Pria itu tersenyum lebar saat melihat elang bertengger di pohon. "Luar biasa," katanya. "Baru kali ini saya melihat elang sebesar ini, dan jinak." Ia mendekati Vinda dengan gaya ramah yang dibuat-buat. "Kamu Vinda, ya?" "Iya, Pak. Aku ingin membeli elangmu." Vinda terdiam. "Dia bukan milik saya," jawabnya tenang. "Dia makhluk hidup. Dia sahabat." Pria itu tertawa kecil. "Semuanya punya harga," katanya. "Aku beri uang yang cukup untuk mengubah hidupmu. Rumah tembok, sawah luas, hidup nyaman." Vinda menggeleng tanpa ragu. "Maaf, Pak." Senyum pria itu memudar. Lelaki tua berjubah hitam melangkah maju, matanya menatap elang tajam. "Elang ini bukan elang biasa," katanya serak. "Ada kekuatan besar di dalamnya." Elang itu mengembangkan sayapnya setengah, matanya menyala tajam. Angin berembus tiba-tiba, membuat dedaunan berdesir keras. Lelaki tua itu mundur satu langkah. "Kamu akan menyesal," katanya pelan sebelum pergi. Sejak hari itu, perasaan tak enak menghantui Vinda. Elang itu menjadi lebih waspada. Ia sering terbang mengelilingi rumah di malam hari, mengeluarkan suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Vinda mulai mengunci pintu lebih awal. Ibunya berdoa lebih lama setiap malam. Malam kelima setelah kedatangan orang-orang itu, hujan turun kembali, tidak sederas banjir, namun cukup lebat untuk menutupi suara langkah. Vinda terbangun oleh suara kepakan keras dan jeritan elang. "Elang!" serunya. Ia berlari keluar rumah. Hatinya seketika runtuh. Pohon mangga itu kosong. Tali berserakan di tanah. Jejak kaki mengarah ke jalan setapak menuju hutan. Tidak. Vinda berlari tanpa alas kaki, meski ibunya memanggil-manggil dari belakang. Hujan menusuk kulit. Lumpur membuat langkahnya terpeleset.
Namun Vinda terus berlari, mengikuti jejak itu hingga masuk ke hutan gelap. Dari balik pepohonan, ia melihat cahaya obor. Dan suara elang, lemah, penuh penderitaan. Beberapa pria mengikat elang itu pada batang pohon. Sayapnya direntangkan paksa. Lelaki tua berjubah hitam berdiri di depan, membaca sesuatu dengan suara rendah. "Keluarkan kekuatanmu," bentaknya. "Atau kau akan mati di sini." "Elang!" teriak Vinda tanpa sadar. Semua kepala menoleh. "Bodoh," dengus salah satu pria. "Gadis ini datang sendiri." Mereka hendak menangkap Vinda, namun ia berlutut di tanah, air mata bercampur hujan. "Tolong, lepaskan dia," suaranya pecah. "Ambil apapun yang kalian mau. Jangan sakiti dia." Lelaki tua itu tertawa dingin. "Kebaikanmu itulah yang membuatmu lemah." Saat itulah Vinda menutup matanya dan berdoa, bukan dengan kata-kata indah, melainkan dengan seluruh hatinya. "Ya Allah, jika Engkau memang menitipkan makhluk ini padaku, selamatkan dia. Ambil apapun dariku, asal jangan dia." Udara tiba-tiba berubah. Angin berputar kencang. Pohon-pohon berderak. Api obor padam satu persatu. Langit menyambar dengan kilat menyilaukan. Elang itu berteriak, kali ini bukan jeritan sakit, melainkan panggilan yang menggema ke seluruh hutan. Tali pengikat putus dengan sendirinya. Para pria berteriak panik. Tanah bergetar. Angin menghantam mereka hingga terlempar. Dalam cahaya kilat, Vinda melihat elang itu mengembangkan sayapnya sepenuhnya, lebih besar, lebih gagah, seolah cahaya keemasan mengalir dari tubuhnya. Elang itu melompat, mencengkeram tanah di depan Vinda, lalu berdiri melindunginya. Tak satu pun berani mendekat. Dalam hitungan detik, para penculik lari terbirit-birit, meninggalkan hutan dalam ketakutan. Hujan reda perlahan. Vinda terduduk lemas. Elang itu mendekat, menyentuhkan paruhnya ke dahi Vinda dengan lembut. Air mata Vinda jatuh deras. "Aku kira aku hampir kehilanganmu," bisiknya. Elang itu mengeluarkan suara rendah, tenang. Malam itu, di tengah hutan basah, Vinda belum tahu bahwa kejadian ini telah mengubah segalanya. Karena mulai saat itu, elang itu bukan lagi sekadar sahabat. Ia telah menjadi penjaga. Dan Vinda telah menjadi orang yang akan diuji lebih berat dari sebelumnya. Elang penjaga. Pagi setelah peristiwa di hutan terasa berbeda. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti desa Uringin seperti selimut dingin yang menahan rahasia malam sebelumnya. Vinda bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat, namun ada ketenangan aneh di dadanya, seolah ia tahu, meski bahaya belum benar-benar pergi, sesuatu telah berubah selamanya. Elang itu bertengger di ambang jendela rumahnya. Bulu-bulunya kini lebih bersih, lebih mengilap, dan sayap kirinya, yang dulu terluka, tampak hampir pulih sepenuhnya. Saat Vinda membuka mata, elang itu mengeluarkan suara rendah, lembut, bukan teriakan. Seperti sapaan pagi. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Vinda pelan. Elang itu mengangguk kecil, gerakan yang membuat Vinda terdiam. Mungkin hanya perasaannya, namun sejak malam itu, elang terasa lebih mengerti. Kabar tentang kejadian di hutan cepat menyebar. Para penculik yang kembali ke desa masing-masing jatuh sakit misterius. Ada yang demam tinggi berhari-hari, ada yang mengigau ketakutan setiap malam, ada pula yang kehilangan harta bendanya secara tiba-tiba, ternak mati, usaha bangkrut, sawah rusak oleh hama. Desa Uringin gempar. "Ini balasan," bisik warga. Elang itu bukan sembarang elang.
dia penjaga. Tak lama kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi. Suatu malam, sekelompok pencuri mencoba masuk ke rumah warga di ujung desa. Saat mereka mulai merusak pintu, terdengar kepakan sayap besar dari langit. Angin tiba-tiba berputar kencang, membuat lampu minyak padam. Bayangan besar melintas di atas mereka. Para pencuri lari tunggang langgang, meninggalkan barang curian. Di malam lain, seorang warga yang terkenal licik mencoba mengambil hasil panen Vinda diam-diam. Saat tangannya menyentuh karung padi, ia terjatuh seolah tersandung sesuatu yang tak terlihat. Keesokan paginya, ia ditemukan demam dan mengaku bermimpi dikejar elang bermata tajam. Vinda menyaksikan semua itu dengan hati bergetar. "Aku tidak pernah meminta ini," katanya pada ibunya. "Aku hanya ingin menolong." Ibunya mengelus rambut Vinda. "Kadang kebaikan membuat kita berdiri di tengah cahaya," katanya pelan. "Dan cahaya itu akan menyingkap bayangan." Elang itu kini sering terbang mengelilingi desa setiap senja. Warga menyebutnya elang penjaga. Anak-anak berhenti bermain saat bayangannya melintas di tanah. Orang-orang yang berniat jahat mengurungkan niatnya hanya dengan mendengar kepakan sayap di kejauhan. Namun bagi Vinda, elang itu tetaplah sahabat yang sama. Suatu sore, Vinda duduk di tepi sungai, tempat yang dulu selalu ia hindari. Airnya kini tenang, jernih, seolah tak pernah mengamuk. Elang itu berdiri di batu besar di sampingnya. "Aku dulu takut sekali di sini," kata Vinda lirih. "Sekarang, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sungai ini tidak ingin menyakitiku lagi." Elang itu menatap air, lalu langit, seolah memahami. Malam itu, Vinda kembali bermimpi. Ia berdiri di puncak bukit, angin berhembus kencang. Elang itu berdiri di hadapannya, kali ini berbicara, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Setiap kebaikan adalah amanah. Setiap amanah akan diuji. Vinda terbangun dengan jantung berdebar. Keesokan harinya, seorang lelaki tua datang ke desa. Rambutnya putih, tubuhnya bongkok, namun matanya jernih dan dalam. Ia meminta bertemu Vinda. "Aku telah menunggu lama," katanya. Penjaga itu akhirnya memilih. Vinda bingung. "Memilih apa, Embah?" "Memilih hati yang bersih," jawabnya. Elang itu adalah penjaga keseimbangan alam. Ia hanya akan menetap di tempat yang masih punya ketulusan. Kabar tentang Vinda dan elang kini menyebar semakin luas. Bantuan mulai berdatangan, orang-orang ingin belajar bertani, ingin meminta perlindungan, bahkan ingin tinggal di desa. Namun sang kakek memperingatkan. "Ujian terbesarmu belum datang," katanya pelan. "Ketika alam kembali mengamuk, semua orang akan melihat apakah ketulusanmu tetap sama." Saat senja turun, elang itu terbang lebih tinggi dari biasanya, berputar di langit yang memerah. Vinda menatapnya dengan perasaan campur aduk, bangga, takut, dan pasrah. Ia mulai menyadari satu hal. Elang itu bukan datang untuk memberinya kekuatan, melainkan untuk menguji apakah ia mampu memegangnya. Dan di kejauhan, awan gelap mulai kembali berkumpul. Pertanda bahwa badai terbesar masih menunggu. Peringatan dari langit. Langit mulai berubah beberapa hari setelah kedatangan kakek tua itu. Awan tak lagi sekadar lewat, melainkan berkumpul dan berlapis-lapis, menggantung berat di atas desa Uringin. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma tanah basah yang membuat dada Vinda terasa sesak oleh firasat yang tak bisa ia abaikan. Elang penjaga terbang rendah hampir sepanjang hari.
Ia tidak lagi hanya berputar di senja hari, melainkan terbang dari pagi hingga sore, mengelilingi desa dengan kepakan sayap yang gelisah. Suaranya sering terdengar, teriakan panjangnya menggema, membuat warga menoleh dengan cemas. Kenapa elangnya ribut terus? Seperti memberi tanda. Vinda tahu. Setiap kali elang itu berteriak, jantungnya berdebar keras. Ia teringat mimpinya, teringat kata-kata sang kakek, ketika alam kembali mengamuk. Pagi itu, Vinda berjalan ke tepi sungai. Airnya masih tampak tenang, namun permukaannya bergerak tak wajar. Arus di bagian tengah tampak lebih deras, membawa ranting-ranting kecil meski hujan belum turun. "Elang," bisik Vinda. Elang itu turun dan berdiri di batu besar. Ia menatap hulu sungai, lalu menatap Vinda, lalu kembali menatap hulu, gerakan berulang yang jelas maksudnya. "Akan banjir lagi," suara Vinda bergetar. Elang itu mengepakkan sayapnya keras, membuat angin berputar kecil di sekitar mereka. Vinda berlari ke desa. Ia menemui kepala desa, wajahnya pucat namun tekadnya kuat. "Pak, kita harus bersiap," katanya cepat. Elang memberi tanda. Sungai akan meluap. Kepala desa terdiam sejenak. "Belum hujan deras, Vinda," katanya ragu. "Warga bisa panik." "Banjir dulu juga datang tiba-tiba," balas Vinda. "Tolong percaya kali ini." Beberapa warga yang mendengar ikut menimpali. "Jangan menakut-nakuti. Ini cuma perasaanmu saja." Namun elang itu tiba-tiba melintas rendah di atas balai desa. Kepakan sayapnya keras, membuat atap berguncang dan debu beterbangan. Anak-anak menangis. Orang-orang terdiam. "Itu peringatan," gumam seseorang. Akhirnya kepala desa mengangguk. "Kita siapkan pengungsian. Tapi jangan bilang banjir besar dulu." Hari itu, hujan mulai turun menjelang sore. Awalnya ringan, lalu semakin deras. Malam datang bersama kilat dan petir. Sungai mulai menggeram. Sebagian warga mengungsi. Sebagian lain masih bertahan, menganggap air akan surut seperti biasa. Vinda tak bisa diam. Bersama elang, ia berlari dari rumah ke rumah. Elang terbang rendah, mengepakkan sayap di atas atap, berteriak keras. Vinda mengetuk pintu, berteriak memanggil warga. "Keluar! Air akan naik. Bawa anak-anak. Sekarang!" Beberapa menuruti. Beberapa menolak. Hujan makin menggila. Tiba-tiba, dari arah hulu terdengar suara menggelegar, suara yang terlalu dikenalnya. Dinding air coklat pekat meluncur cepat, membawa batang pohon besar. "Banjir!" Teriakan itu memecah malam. Panik melanda. Air menerjang desa dengan kecepatan mengerikan. Rumah-rumah mulai terendam. Jeritan terdengar di mana-mana. Vinda berlari menuju rumahnya, membantu ibunya keluar. Air sudah setinggi lutut, lalu pinggang. "Elang!" teriak Vinda. Elang itu meluncur turun, terbang rendah di depan Vinda, lalu terbang ke arah bukit kecil, arah pengungsian. Vinda mengikuti. Di tengah kekacauan, ia melihat seorang nenek terjebak di rumahnya. Air sudah hampir setinggi dada. "Nek!" Vinda menerobos arus. Elang itu terbang tepat di atas mereka, mengepakkan sayap kuat-kuat, menahan arus agar tidak langsung menghantam. Dengan sisa tenaga, Vinda mengangkat nenek itu. Air hampir menyeret mereka, namun elang itu terbang berputar, angin yang dihasilkannya membuat arus berbelok sesaat. Mereka selamat.
Namun saat Vinda menoleh ke belakang, hatinya seakan diremas. Rumahnya hanyut. Bambu-bambu patah, atap terlepas, semuanya terseret arus. Vinda terduduk, air mata bercampur hujan. Tak apa, bisik ibunya, memeluknya. Yang penting kita selamat. Malam itu, desa porak-poranda. Namun hampir seluruh warga selamat, karena peringatan datang lebih awal. Saat hujan mulai reda menjelang subuh, Vinda berdiri di bukit kecil, menatap desa yang gelap dan basah. Elang itu berdiri di sampingnya, bulunya basah, napasnya berat. "Kamu menyelamatkan mereka," kata Vinda lirih. Elang itu menatapnya lama, lalu menengadah ke langit yang mulai memudar gelapnya. Namun di mata elang itu, Vinda melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Perpisahan. Seolah setelah malam ini, takdir mereka akan berubah selamanya. Dan di kejauhan, matahari mulai muncul, menandai bahwa badai terbesar telah berlalu, namun ujian terakhir belum selesai. Rahasia penjaga alam. Pagi setelah banjir datang tanpa suara. Tidak ada lagi gemuruh air, tidak ada lagi jeritan. Yang tersisa hanyalah keheningan berat yang menyelimuti desa Uringin seperti kabut tipis. Matahari terbit pucat, cahayanya jatuh pada rumah-rumah rusak, ladang yang tertutup lumpur, dan wajah-wajah lelah yang selamat. Vinda berdiri di puncak bukit kecil bersama ibunya. Dari sana, seluruh desa terlihat jelas, desa yang dulu sederhana kini porak-poranda, namun masih bernapas. "Elang," bisik Vinda. Elang penjaga berdiri di sampingnya, tubuhnya menghadap ke desa, kepalanya menengadah ke langit. Bulunya basah oleh sisa hujan, namun sinar keemasan samar terlihat di sela-selanya saat matahari menyentuh. Sejak subuh, elang itu tidak terbang berkeliling seperti biasanya. Ia diam. Terlalu diam. Vinda merasakan sesuatu menekan dadanya, perasaan yang sama seperti saat seseorang hendak berpamitan, namun tak ingin mengucapkannya. Warga mulai turun dari tempat pengungsian. Mereka melihat kerusakan, lalu menoleh ke arah bukit tempat Vinda berdiri. Beberapa mengangguk penuh hormat. Beberapa menunduk, teringat keraguan mereka sebelumnya. Kalau bukan karena Vinda, kalau bukan karena elang itu. Di tengah kerumunan itu, muncul sosok yang dikenal Vinda. Kakek tua berjubah sederhana itu kembali. Langkahnya pelan, tongkat kayunya menancap lembut di tanah. Matanya menyapu desa, lalu berhenti pada elang. Ada kesedihan dan penghormatan di wajahnya. "Waktunya hampir tiba," katanya pelan. Vinda menoleh cepat. "Embah, maksudnya apa?" Kakek itu mendekat. Ia berdiri tepat di depan elang, lalu menundukkan kepala dalam-dalam, sikap yang membuat beberapa warga terkejut. "Elang ini bukan sekadar penjaga desa," katanya. "Ia adalah penjaga alam, makhluk yang diutus untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi." Warga terdiam. Angin berembus perlahan, seolah ikut mendengarkan. Ketika keserakahan manusia mulai melukai alam, lanjut kakek itu, penjaga akan turun. Namun ia hanya akan memperlihatkan diri pada hati yang bersih. Kakek itu menatap Vinda. "Dan hati itu adalah milikmu." Vinda menggeleng lemah. "Aku tidak melakukan apa-apa," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya menolong." "Justru itu," jawab kakek itu lembut. "Kau menolong tanpa berharap balasan. Itulah sebabnya ia memilihmu." Elang itu menoleh ke arah Vinda. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Dalam benak Vinda, kenangan berkelebat, hari saat ia hampir tenggelam,
sayap yang melindunginya, ladang yang kembali hidup, desa yang diselamatkan. Lalu, apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Vinda, meski ia takut mendengar jawabannya. Kakek itu menarik napas panjang. Penjaga tidak tinggal selamanya, katanya. Ia datang untuk memperingatkan, melindungi, lalu pergi saat tugasnya selesai. Air mata Vinda jatuh. Tidak, belum, bisiknya. Desa ini masih butuh dia. Desa ini, kata kakek itu sambil menunjuk warga yang berdiri di belakang, sudah belajar. Mereka telah melihat akibat dan anugerah. Sekarang, giliran manusia yang menjaga. Elang itu melangkah maju. Ia mendekat pada Vinda, lalu menundukkan kepalanya, menyentuhkan paruhnya ke kening Vinda, lebih lama dari sebelumnya. Hangat, menenangkan, seperti restu. Dalam sentuhan itu, Vinda melihat kilasan cahaya. Ia melihat hutan yang hijau, sungai yang tenang, ladang yang subur. Ia melihat dirinya berdiri bersama warga, bekerja, menanam, menjaga. Dan di atas langit, elang itu terbang tinggi, bebas. Elang, suara Vinda pecah. Terima kasih. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan. Angin berputar lembut, mengeringkan air mata di pipi Vinda. Kemudian, dengan gerakan anggun, elang itu terbang. Awalnya rendah, mengelilingi desa sekali, dua kali, seolah mengucapkan salam perpisahan. Warga menahan napas, beberapa berlutut tanpa sadar. Lalu elang itu terbang semakin tinggi. Cahayanya semakin terang, hingga perlahan menyatu dengan cahaya matahari pagi. Dan menghilang. Keheningan menyelimuti desa. Vinda berdiri kaku, air mata mengalir tanpa suara. Dadanya terasa kosong, namun juga penuh, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga, namun ditinggalkan dengan amanah besar. Kakek tua itu tersenyum tipis. Penjaga pergi, katanya. Tapi warisannya tinggal. Vinda menatap desa. Ia melihat warga mulai membersihkan puing bersama-sama. Tidak ada teriakan. Tidak ada saling menyalahkan. Hanya kerja dan harapan. Ia mengepalkan tangan. Kalau begitu, katanya pelan namun tegas, aku akan menjaga apa yang telah ia jaga. Angin berembus sejuk. Dan jauh di atas sana, meski tak terlihat, sayap penjaga seolah masih mengawasi. Jejak sayap yang tak terlihat. Hari-hari setelah kepergian elang penjaga terasa berbeda. Bukan karena desa masih rusak, itu sudah bisa dilihat mata. Namun karena ada keheningan baru yang tumbuh di hati setiap orang. Keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh kesadaran. Pagi itu, Vinda berjalan menyusuri pematang sawah bersama ibunya. Lumpur masih melekat di tanah, namun tunas-tunas padi kecil mulai muncul, menembus sisa banjir seolah menolak menyerah. Alam tidak dendam, kata ibu Vinda pelan. Ia hanya ingin diperlakukan dengan adil. Vinda mengangguk. Kata-kata itu terasa dalam, seperti gema pesan elang penjaga yang kini tak lagi terlihat. Setiap hari, warga desa berkumpul tanpa komando. Mereka membersihkan sungai yang dulu dipersempit, membuka kembali aliran air, dan menanam pohon di lereng bukit. Tidak ada lagi yang bekerja sendiri, semuanya bersama. Vinda ikut turun tangan. Tangannya lecet, kakinya pegal, namun hatinya terasa hangat. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi bisik-bisik. Orang-orang memanggil namanya dengan senyum, bukan ragu. Namun di balik semua itu, Vinda masih sering menengadah ke langit. Ia berharap.
Kadang, saat angin berembus agak kencang, ia merasa seperti mendengar kepakan sayap jauh di atas sana. Pada suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Vinda duduk di bawah pohon randu tua, tempat pertama kali ia berbicara dengan elang penjaga. Bayangan senja memanjang, dedaunan berdesir lembut. Kalau kau bisa mendengar, bisiknya, desa ini sudah berusaha. Hening. Namun tiba-tiba, dedaunan di atasnya bergerak meski angin tak bertiup. Seekor burung kecil hinggap, lalu berkicau nyaring. Vinda tersenyum tipis. Ia tidak merasa sendirian. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil mengguncang hati warga. Anak sungai yang selama bertahun-tahun kering, yang dahulu tertutup tanah urukan, tiba-tiba kembali mengalir. Airnya jernih, suaranya lirih namun pasti. Ini mustahil, kata seorang tetua desa. Namun Vinda tahu, ini bukan keajaiban besar seperti banjir yang surut atau ladang yang pulih dalam semalam. Ini adalah jejak sayap yang tak terlihat, balasan atas usaha manusia menjaga keseimbangan. Sejak hari itu, desa mulai berubah bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Setiap keputusan dibicarakan bersama. Tidak ada lagi pohon yang ditebang sembarangan. Sungai dijaga seperti nadi kehidupan. Anak-anak diajari menanam, bukan merusak. Tanpa disadari, warga mulai menoleh pada Vinda saat ada persoalan. Menurutmu bagaimana, Vinda? Kalau kata Vinda, kita sebaiknya. Vinda terkejut pada awalnya. Ia merasa tidak pantas. Aku bukan siapa-siapa, katanya suatu malam pada ibunya. Ibunya tersenyum. Pemimpin bukannya merasa pantas, katanya lembut. Tapi yang mau memikul tanggung jawab. Kata-kata itu membuat Vinda terdiam lama. Malam itu, ia bermimpi. Ia berada di langit luas. Angin dingin menyentuh wajahnya. Dari kejauhan, elang penjaga terbang perlahan mendekat. Tidak bercahaya seperti dulu, namun nyata. Kau tidak lagi membutuhkanku, suara itu bergema tanpa bibir. Karena kau telah menjadi penjaga. Vinda terbangun dengan air mata mengalir, namun bibirnya tersenyum. Keesokan paginya, ia mengumpulkan anak-anak desa di tepi sungai. Kita akan menanam pohon di sini, katanya. Supaya sungai ini tetap hidup sampai kita tua. Anak-anak itu bersorak. Hari demi hari, perubahan kecil terus terjadi. Panen memang belum melimpah, rumah belum semuanya berdiri tegak. Namun harapan tumbuh subur. Suatu sore, awan gelap kembali menggantung di langit. Warga saling pandang, ketakutan lama muncul kembali. Hujan turun. Namun kali ini, tidak ada kepanikan. Air mengalir rapi di sungai yang telah dibersihkan. Bukit yang ditanami kembali menahan longsor. Tidak ada teriakan, hanya desah lega. Vinda berdiri di tengah hujan, menengadah ke langit. Terima kasih, bisiknya. Dan untuk sesaat, sangat singkat, ia melihat bayangan besar melintas di balik awan. Bukan jelas, bukan nyata, namun cukup untuk membuatnya yakin. Malam itu, desa berkumpul di balai bambu yang baru dibangun. Lampu minyak menyala temaram. Tetua desa berdiri. Kita pernah diselamatkan oleh penjaga alam, katanya. Sekarang, kita harus menjaga warisan itu. Ia menoleh pada Vinda. Kami ingin kau membantu membimbing desa ini. Vinda berdiri gemetar. Ia menatap wajah-wajah yang dulu meragukannya, kini penuh harap. Aku akan mencoba, katanya pelan.
Selama kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Tepuk tangan pelan terdengar. Bukan riuh, tapi tulus. Di luar balai, angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Dan di langit yang gelap, bintang-bintang berkilau seperti mata yang mengawasi dengan bangga. Penjaga yang menjadi cahaya. Musim berganti perlahan. Tanah yang dulu retak kini kembali lembab. Sawah-sawah mulai menguning, batang padi berdiri tegak seolah bersyukur pada hujan yang turun dengan bijak. Desa Uringin tidak lagi dikenal sebagai desa yang pernah dilanda bencana, melainkan desa yang belajar dari alam. Vinda berjalan menyusuri pematang pada pagi yang cerah. Angin lembut menyentuh wajahnya, membawa suara burung-burung kecil yang kini kembali ramai. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, dan menghirup dalam-dalam aroma kehidupan. Ia teringat dirinya yang dulu, gadis desa yang takut pada sungai, takut pada hujan, takut pada dunia yang sering tak adil. Kini, ketakutan itu tidak hilang sepenuhnya, namun telah berubah menjadi kewaspadaan dan tanggung jawab. Desa perlahan menjadikannya rujukan. Bukan karena ia paling pintar, melainkan karena ia selalu mendengarkan. Suatu pagi, sekelompok tamu datang dari desa seberang. Mereka mendengar cerita tentang banjir yang berhasil dihadapi tanpa bencana, tentang seorang gadis dan seekor elang penjaga. "Kami ingin belajar," kata seorang lelaki paruh baya. "Bagaimana desa ini bisa selamat?" Vinda mengajak mereka ke sungai. "Kami tidak melakukan keajaiban," katanya. "Kami hanya mengembalikan apa yang sempat kami ambil terlalu banyak." Para tamu terdiam, menatap aliran air yang kini jernih. Hari itu, Vinda menyadari bahwa kisah elang penjaga bukan untuk disimpan, melainkan diteruskan sebagai pelajaran. Namun ujian terakhir datang tanpa aba-aba. Suatu malam, gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan hujan deras, melainkan retakan bukit di sisi barat, bekas tambang liar lama yang belum sepenuhnya dipulihkan. Tanah bergerak, mengancam longsor besar yang bisa menutup sungai dan menghancurkan desa. Warga panik. "Ini lebih berbahaya dari banjir," teriak seseorang. Vinda berdiri di tengah kerumunan. Jantungnya berdegup keras. Tidak ada elang. Tidak ada tanda gaib. Hanya dirinya dan keputusan yang harus diambil. "Kita harus alihkan aliran air," serunya. "Dan evakuasi rumah di hilir sekarang." Beberapa ragu. "Bagaimana kalau salah?" Vinda menatap mereka, suaranya mantap meski tangannya gemetar. "Kalau kita diam, kita pasti kalah." Warga bergerak. Dengan alat seadanya, mereka membuka jalur darurat yang sudah disiapkan sejak penanaman pohon. Para pemuda mengevakuasi anak-anak dan lansia. Perempuan menyiapkan penerangan dan makanan. Semua bergerak sebagai satu tubuh. Tanah longsor terjadi. Debu mengepul. Batu besar jatuh menggelegar. Namun aliran air tidak tersumbat sepenuhnya. Sungai mengalir ke jalur cadangan, mengurangi tekanan. Desa selamat. Saat fajar menyingsing, Vinda berdiri lemas di tepi bukit, kakinya berlumur lumpur. Ia menatap kerusakan dengan mata berkaca-kaca. "Kita berhasil," bisik seseorang. Namun Vinda justru menangis. Bukan karena takut, melainkan karena sadar ia telah benar-benar sendirian dan ternyata mampu. Saat matahari naik, seekor elang melintas jauh di langit. Tidak besar, tidak dekat, namun cukup jelas untuk membuat Vinda menutup mata dan tersenyum. "Terima kasih," katanya pelan. Beberapa tahun kemudian,
Desa Uringin tumbuh menjadi desa percontohan. Sungainya jernih, hutannya kembali hijau. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang elang penjaga, bukan sebagai dongeng menakutkan, melainkan sebagai pengingat. Di tepi sungai, sebuah batu besar berdiri dengan ukiran sederhana. Alam dijaga oleh mereka yang menjaganya. Vinda kini dewasa. Rambutnya terikat rapi, wajahnya matang oleh pengalaman. Ia sering duduk di bawah pohon randu tua, tempat semuanya bermula. Suatu sore, seorang anak kecil bertanya padanya, "Kak Vinda, apakah elang penjaga masih ada?" Vinda tersenyum, menatap langit yang luas. "Iya ada," jawabnya. "Selama ada orang yang berani berbuat baik tanpa mengharap balasan." Angin berhembus lembut. Daun-daun bergoyang. Dan jauh di atas sana, entah nyata atau hanya perasaan, sebuah bayangan mengepakkan sayapnya, menghilang ke dalam cahaya senja.